Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar mahasiswa hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah ya. Oke, hari ini kita akan mulai perkuliahan atau materi pertama dari mata kuliah keperawatan medikal bedah 1. Nah, kalian kan sudah melalui tahap awal keperawatan dasar atau kita bilang keperawatan dasar dan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini salah satu syarat untuk masuk ke mata kuliah keperawatan medikal bedah 1. Jadi kalau 2 mata kuliah ini kalian belum lulus, maka saya sebaiknya kalian menunda atau cuti dulu di semester ke bawah ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Sini saya akan pimpin dengan keyakinan saya. Oke, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke. Baik, sebelum kita mulai, kita akan absen dulu ya. Oke, mulai dari pertama. Baik, semua sudah hadir? Ya, alhamdulillah ya. Oke, kita masuk ke materi pertama kita untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah. Sini ada perspektif keperawatan medikal bedah. Apa ini maksud dengan perspektif? Kalian bisa jawab? Ya, benar. Sudut pandang. Ya, sudut pandang keperawatan medikal bedah. Oke. Next. Apa sih itu keperawatan medikal bedah? Nah, di sini kita perlu bawahi ilmu-ilmu keperawatan itu menjurus pada lingkup-lingkup. Ya, lingkup-lingkup dasar keperawatannya. Ada keperawatan anak, ada keperawatan KMB, atau kita bisa bilang dengan keperawatan pada pasien dewasa. Ada juga keperawatan pada geriatrik, ada keperawatan pada komunitas, ada juga pada keluarga. Nah, di sini kita hanya bahas tentang keperawatan medikal bedah atau yang kita maksud dengan keperawatan pada orang dewasa. Nah, definisinya nanti sesuai dengan lingkupnya. Oke, sini kita bisa lihat apa tujuan dari keperawatan medikal bedah sendiri itu adalah untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Oke, nah ini lingkupnya, lingkup dewasa ya, dari atas 18 tahun ya. Jadi jangan bilang lagi umur belasan itu sudah masuk dewasa, itu belum ya. Dan umur 18 tahun ke atas baru disebut dengan dewasa. Nah, ke bawah masih disebut dengan remaja. Nah, sampai di atas 100 tahun. Nah, jadi lingkup geriatrik ini ada beberapa literatur mengatakan masih dalam konsep dewasa ya, dewasa akhir. Oke, kita lanjut. Nah, ini bagaimana bisa seorang perawat untuk dapat berpikir kritis untuk melakukan perawatan kompleks dan holistik. Nah, apa yang maksud dengan kompleks? Ya, ada yang bisa jawab? Oke, ya, kompleks dan holistik, yaitu perawatan secara menyeluruh ya, untuk seorang perawat KMB. Nah, bagaimana kita bisa melakukan berpikir kritis untuk melakukan perawatan, yaitu dengan 3 tahap, yaitu kita harus ada perubahan dalam sistem pelayanan kesehatan. Nah, di sini perubahan dalam sistem pelayanan kesehatan itu sudah mau tidak mau pasti berubah ya, tidak seperti dulu lagi. Nah, pasti ada perubahan-perubahan dalam pelayanan kesehatan. Contohnya kayak rumah sakit, dari yang dulu tipenya masih tipe C, sekarang sudah meningkat sampai jadi tipe A. Nah, berarti kan pelayanannya makin ada peningkatan ya. Terus selanjutnya perkembangan teknologi. Nah, ini yang utama di kebijakan 4.0 ini. Kita bisa dibilang semua tenaga profesi suatu saat bisa digantikan dengan robot. Nah, bagaimana kita
mengantisipasi itu adalah dengan kita juga harus tahu perkembangan teknologi. Teknologi bagaimana yang perlu kita ketahui ya? Teknologi secara kesehatan, teknologi kesehatan yang sudah jauh berkembang. Nah, itu kita harus tahu, kita harus dalami. Terus selanjutnya adalah peningkatan pengetahuan. Nah, di sini peningkatan pengetahuan ini jelas harus, tidak seperti dulu perawat lulusan SPK atau sekolah perawatan itu sudah dianggap perawat. Makin lama kelamaan setelah undang-undang keperawatan keluar tahun 2014, kita sudah tidak disebut itu perawat. Sekarang perawat minimal adalah tenaga advokasi atau tenaga D3. Jadi D3, nurse dan spesialis itu yang kita anggap dengan tenaga perawat. Oke. Kita masuk ke dalam konsep keperawatan medikal bedah. Perawat memenuhi kebutuhan pasien menggunakan pendekatan asuhan keperawatan. Ya, senjata utama kita dalam melakukan keperawatan adalah asuhan keperawatan. Jadi kalau perawat tidak dapat melakukan asuhan keperawatan, maka dia belum bisa disebut seorang perawat. Oke. Dalam konsepnya sendiri, konsep keperawatan medikal bedah, adalah kita memperoleh tujuan, yaitu memperoleh kenyamanan. Setelah memperoleh kenyamanan, kita akan mampu meningkatkan dan mempertahankan kesehatan. Tadi sudah saya bahas sebelumnya. Terus selanjutnya melakukan upaya preventif, ya, mendeteksi dan mengatasi kondisi berkaitan dengan penyakit. Nah, ini sudah tugas kita sebagai tenaga kesehatan, melakukan upaya yang preventif dalam mendeteksi dan mengatasi kondisi yang berkaitan dengan sebuah penyakit atau penurunan derajat kesehatan. Selanjutnya adalah mengupayakan pemulihan. Ya, jelas tidak cukup hanya pengobatan. Jika kita melakukan pengobatan atau memberikan keperawatan tapi tidak berfokus pada pemulihan, yang suatu saat pasti bisa lagi terulang kembali apa yang penurunan kesehatan yang dialami si pasien. Makanya kita harus mengupayakan pemulihan sampai pada kondisi yang sehat. Dan selanjutnya membantu pasien menghadapi kematian secara bermartabat. Ya, jadi kita sebagai seorang perawat, kita tidak hanya merawat biologisnya saja, kita juga merawat sosial dan spiritual. Di sini kita harus melihat pasien, jangan sampai dia pas sudah saat sakaratul maut kita tinggali saja. Tidak ya, kita harus mengusahakan walaupun sudah tidak ada harapan. Mengusahakan agar dia bisa kembali pada kondisi sehat, walaupun sebenarnya kita sudah tahu dia tidak mempunyai harapan untuk hidup. Terus saat dia sudah sakaratul, atau kita biasa muslim disebut sakaratul maut, ya, kita harus membantunya pasien menghadapi kematian secara bermartabat atau menerima bahwa dia akan segera meninggal. Ya, oke, itu ya konsep yang kita tujuan konsep dari keperawatan medikal bedah. Oke, kita lanjut pada sebuah praktek keperawatan. Ada yang masih ingat saat keperawatan dasar apa yang dimaksud dengan praktek keperawatan? Ya, di sini praktek keperawatan adalah menggunakan langkah-langkah ilmiah seperti pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ini tahap-tahap asuhan keperawatan. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan pengkajian, terus kita tidak bisa merumuskan masalahnya, merencanakan, artinya melakukan tindakan, implementasi, dan sampai ke evaluasi, maka kita belum bisa disebut seorang perawat. Kita bisa disebut seorang perawat kalau kita sudah dapat melakukan 5 tahap ini. Mulai dari tahap kajian, merumuskan masalah atau diagnosa, selanjutnya perencanaan atau kita biasa sebut dengan intervensi, lalu implementasi atau tindakan yang kita lakukan, dan selanjutnya adalah evaluasi, ya, mengevaluasi apa yang telah kita lakukan, apakah berhasil ataukah tidak, ya. Selanjutnya dalam praktek keperawatan kita juga memperhatikan aspek biopsikososial dan spiritual pasien dalam merespon gangguan fisiologis sebagai akibat penyakit, trauma, dan
kecacatan. Nah, ini yang tadi saya bilang singgung, kita tidak hanya merawat tentang bio, kita merawat juga psiko, sosial dan spiritual ya. Jadi misalnya kayak bionya sudah sehat, ya belum tentu juga kita pulangkan. Misalnya saat kita merawat, kita belum tentu juga memulangkan. Kalau kita lihat mungkin dari sisi sosialnya atau sisi psikonya masih bermasalah, tetap kita tahan di rumah sakit untuk apa? Kita melakukan perawatan. Jika bionya sudah baik, kita lakukan perawatan secara psikonya. Nah, nanti kalau psiko, sosial dan spiritualnya sudah baik, barulah kita boleh memulangkan pasien ya, sehingga tidak ada masalah untuk kemudian harinya. Oke, selanjutnya adalah memerlukan pemahaman akan patofisiologis atau mekanisme yang terjadi gangguan dan manifestasi klinis berdasarkan mendasari intervensi ya. Saat kita melakukan perencanaan, kita tidak sembarang melakukan perencanaan. Nah, kita mengacu lagi pada teori ya. Teorinya bagaimana sih? Misalnya kayak sebuah fraktur. Nah, fraktur pada umumnya adalah apa yang terjadi, masalah keperawatan apa yang terjadi? Adalah nyeri. Nah, nyeri ini juga berskala. Nah, nyeri apakah dia skalanya skala hebat atau skala ringan atau skala sedang. Nah, ini yang mendasari bagaimana pemahaman kita mengenai tentang patofisiologis sebuah penyakit atau mekanisme terjadi atau jadinya gangguan. Nah, biasa kita kalau orang kesehatan sebut dengan manifestasi klinis atau tanda dan gejalanya. Nah, dari tanda dan gejala, dari data objektif, dari data subjektif, kita dapat mampu untuk merumuskan sebuah masalah atau diagnosa masalah. Setelah ada diagnosa masalah, baru kita bisa dapat menentukan rencana tindakan apa yang akan kita lakukan pada si pasien. Oke. Next. Oke. Ini yang tadi saya bahas. Lingkup praktek KMB atau keperawatan medikal bedah. Lingkup praktek keperawatan medikal bedah adalah bentuk asuhan keperawatan pada kalian dewasa yang mengalami gangguan fisiologis baik yang sudah nyata atau terprediksi atau tidak, yang biasa kita sebut dengan resiko, yang mengalami gangguan baik karena adanya penyakit, trauma atau kecacatan. Jadi di sini kita tidak hanya memberikan asuhan keperawatan pada yang sudah nyata saja, atau kita bisa sebut dengan aktual. Contohnya nyeri itu sudah aktual. Nah, apalagi yang sudah aktual, misalnya nutrisi. Jika kita mengukur, misalnya contoh berat badannya tidak berkurang jauh atau masih dalam tahap ideal dari perhitungan indeks massa tubuhnya, berarti kita masih menyebut itu belum nutrisi, kurang dari kebutuhan. Namun kita bisa menjadikan dia faktor terprediksi, atau kita bisa sebut dengan, kalau di bahasa diagnosa perawatan adalah resiko. Nah, resiko nutrisi kurang dari kebutuhan. Jadi kita tidak hanya merawat yang aktual saja, kita merawat juga yang resiko, agar resiko ini tidak terjadi di kemudian hari. Oke. Ya, jadi ingat saja, apa yang dimaksud KMB adalah bentuk asuhan keperawatan pada klien dewasa. Nah, ingat ya, nanti kalau suatu saat saya tanyakan apa yang membedakan perawatan anak, perawatan KMB, perawatan geriatrik, perawatan komunitas, keperawatan keluarga, nah, adalah ini bentuk asuhan keperawatan pada klien dewasa. Oke ya. Next, ya, ini singkat saja seperti yang tadi. Asuhan keperawatan KMB meliputi perlakuan terhadap individu untuk memperoleh kenyamanan, membantu individu dalam meningkatkan dan mempertahankan kondisi sehatnya. Nah, ini kita sebagai perawat tidak hanya untuk dapat menyehatkan, tapi juga untuk mempertahankan kesehatannya. Jadi bukan berarti yang sudah sehat bebas. Nah, nanti suatu saat kalau sakit saja baru datang ke rumah sakit, tidak juga ya. Karena kita di sini ada istilahnya keperawatan atau rawat jalan. Nah, itu juga bisa untuk meningkatkan kesehatan. Jadi kesehatan itu bisa terjaga. Nah, jadi contohnya misalnya saya ada hipertensi, atau peningkatan tekanan darah. Nah, hipertensi ini saya normal, artinya bisa terkontrol, bisa terkontrol. Tapi untuk jaga-jaga saya harus sering check up ke rumah sakit. Nah, ini upaya untuk meningkatkan atau menjaga kondisi sehatnya. Oke.
Nah, selanjutnya adalah melakukan pencegahan. Ya, yang seperti tadi saya bilang itu risiko-risiko itu bisa kita minimalkan terjadi dengan cara pemberian asuran keperawatan pada risiko-risiko yang mungkin akan timbul. Nah, seperti tadi contoh tadi nutrisi kurang dari kebutuhan. Kalau masih risiko, tetap kita melakukan tindakan-tindakan agar risiko itu tidak nyata terjadi. Oke. Selanjutnya deteksi dan mengatasi kondisi yang berkaitan dengan penyakit. Kita harus bisa mendeteksi dini. Itulah kelebihan tenaga-tenaga kesehatan, khususnya yang medis ya dan perawat. Kita harus bisa mendeteksi awal. Karena penyakit-penyakit ini kalau sudah sampai tahap terminal, sudah sampai ke tahap akhir, itu akan sulit atau sukar disembuhkan atau dirawat. Contohnya luka sudah sampai kronik, wah itu sudah parah, sudah perlu tidak luka diabetikum, sudah sampai parah, itu pasti ujung-ujungnya amputasi. Kalau di awal-awal masih terlihat luka-luka kecil, itu kita masih bisa rawat dengan perawatan luka yang steril, itu masih bisa ke tahap sembuh. Tapi kalau sudah sampai saat tahap kronis, itu bisa ujung-ujungnya adalah amputasi. Terus mempunyai pemulihan sampai klien dapat mencapai kapasitas produktif. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita tidak hanya bisa menyembuhkan atau menyehatkan seseorang, tapi juga kita bisa meningkatkan kesehatannya sampai dia dapat sampai tahap produktifnya, kapasitas produktifnya. Contohnya misalnya kayak dia sakit malaria, kita sembuhkan tapi dia masih lemas. Ini seharusnya belum bisa kita pulangkan. Kita lakukan tindakan lagi sampai dia dalam kondisi yang fit, lalu kita pulangkan agar dia bisa berproduktif lagi. Jangan sampai dia masih lemas kita pulangkan, ada kenapa-kenapa di rumah, dia balik lagi dalam keadaan jatuh sakit lagi. Oke. Next. Nah, aspek legal dan etik perawat. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan ini juga, atau yang kita sebagai perawat ini juga punya aspek legal. Jadi jangan bilang perawat itu adalah pembantu dokter, bukan ya. Perawat itu punya aspek legal tersendiri. Legalitas kita ada, ya, dan mempunyai etika. Perawat-perawat kita sekarang ini punya etika yang sudah terorganisasi ya. Contohnya kayak satu accountability, perawat bertanggung jawab dan bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang dilakukan. Jadi perawat itu apa yang dia lakukan, dia harus bertanggung jawab, ya, mau itu secara mandat atau secara pribadinya, ya, dia bertanggung jawab apa yang telah dilakukannya, dia harus selalu bertanggung jawab. Terus kedua, confidentiality. Perawat selalu menjaga kerahasiaan info yang berkaitan dengan kesehatan pasien, termasuk info yang tertulis, verbal dan sebagainya. Semua tenaga kesehatan, bukan hanya perawat, kita harus selalu menjaga privasi klien. Privasi klien ini yang utama. Jangan sampai kita di rumah sakit kita membocorkan ke sana kemari. Nanti misalnya pasien ini terkena HIV, kita harus sebarkan ke lain-lain. Jangan dekati pasien ini ya, karena dia terkena HIV. Jangan seperti begitu. Itu dapat mempengaruhi psikologis dari si pasien. Itu jangan ya. Kita harus selalu merahasiakan info yang berkaitan dengan kesehatan pasien, karena kerahasiaan info klien itu merupakan hak seorang pasien, ya. Oke, selanjutnya respect for autonomy atau penentuan pilihan. Dengan melalui hak otonomi berarti perawat menyadari keunikan individu secara holistik. Setiap individu harus memiliki kebebasan untuk memilih rencana mereka sendiri. Nah, sebagai tenaga kesehatan kita tidak boleh memaksa, ya, tidak boleh kita memaksa pasien harus ini, harus melakukan ini, harus operasi ini, tidak boleh ya. Kita harus selalu menanyakan atau menghargai hak otonominya atau hak memilihnya. Walaupun dia sesakit apapun, kalau dia memilih untuk tidak melakukan perawatan atau tidak melakukan pengobatan, maka kita harus menghargai, jangan memaksa, ya. Jadi misalnya kayak dia sakit appendicitis atau usus buntu, tapi dia memilih bersikeras untuk
tidak melakukan operasi apendisitis. Nah, di sini kita jangan hanya terima langsung, kita berikan dulu penyuluhan tentang kalau tidak melakukan operasi bagaimana akibatnya. Tapi kalau pada ujungnya juga tetap tidak melakukan, tidak berubah pikiran atau tetap tidak mau melakukan operasi, maka kita berikan surat pernyataan bahwa si pasien tidak mau melakukan yang namanya operasi apendisitis. Nah, itu untuk respect for autonomy atau kita menghargai pilihan dari si pasien. Oke. Kedua adalah beneficence, do good atau melakukan kebaikan. Nah, maksudnya melakukan yang baik, perawat melakukan kewajiban untuk melakukannya dengan baik, yaitu mengimplementasikan tindakan yang menguntungkan klien dan keluarga. Nah, di sini banyak perawat yang hanya melakukan keperawatan atau asuhan keperawatan tanpa menggunakan perasaan. Nah, jadi apa yang dilakukan itu hanya seperti yang tercatat di buku saja. Seperti pasien ini nyeri harus dilakukan ini tanpa adanya komunikasi. Kita harus melakukan komunikasi agar si pasien ini mengetahui bahwa yang kita lakukan itu bersifat untuk kebaikannya. Nah, dalam hati kita juga harus kita melakukan sesuatu itu dengan ikhlas. Ya, jangan karena pasien ini kan dia orangnya begini, beda ini rasnya dengan saya, dia hitam, saya putih, saya tidak mau merawat dia. Jangan gitu ya. Nah, kita melakukannya tanpa memandang ras, tanpa memandang etnis dan lain-lain ya. Melakukan dengan baik. Lalu selanjutnya non maleficence, yaitu tugas yang dilakukan perawat tidak menyebabkan bahaya bagi kliennya. Prinsip ini adalah prinsip dasar bagian besar pada etik perawatan. Nah, tugas yang dilakukan sama perawat ini tidak boleh menyebabkan hal yang berbahaya bagi klien. Makanya kita sebagai tenaga kesehatan atau tenaga keperawatan ini harus terus-menerus mengasah kemampuan kita. Jangan sampai kita mengatakan bisa melakukan ini, tapi saat kita melakukannya malah membahayakan si pasien, malah tidak akan menimbulkan malpraktek. Nah, maka dari itu kita harus terus-menerus mengasah kemampuan kita dalam melakukan asuhan keperawatan. Nah, dan selanjutnya justice atau perlakuan yang adil. Jangan sampai kita di rumah sakit tidak melakukan perlakuan yang adil. Nah, kebanyakan nepotisme ya. Jadi kalau saat orang ini saya kenal, makanya dia masuk duluan. Nah, dia dapat ruangan yang bagus. Orang ini saya tidak kenal, dia di bangsal saja, di ruangan-ruangannya jelek, tempat tidurnya juga jelek. Itu jangan ya. Kita harus secara adil. Kalau yang lain dapat yang ini, maka semua dapat yang itu juga. Oke. Dan selanjutnya fidelity, setia atau menepati janji. Prinsip kesetiaan menyatakan bahwa perawat harus memegang janji yang dibuat pada klien. Nah, setiap perawat juga harus selalu setia pada janji. Kita kan saat kita lulus dari sekolah keperawatan atau perguruan tinggi keperawatan, kita harus selalu memegang teguh janji seorang perawat. Nah, salah satunya adalah tidak menyebabkan bahaya bagi klien. Nanti setelah saat kalian semua lulus, kalian akan tahu itu apa saja janji-janji dari seorang perawat yang harus kita ikrarkan ya. Harus kita ikrarkan, harus kita setia pada janji itu. Oke, selanjutnya veracity atau kebenaran. Veracity mengacu pada mengatakan kebenaran. Prinsip mengatakan yang sebenarnya mengarahkan praktisi untuk menghindari melakukan kebohongan pada klien atau menipu klien. Nah, ini tidak boleh ya. Tenaga kesehatan atau tenaga apapun ya, bukan hanya perawat, kita tidak boleh mengatakan hal yang bohong. Harus selalu mengatakan hal yang benar. Jangan berbohong demi hal baik juga. Itu tidak baik juga ya. Kita harus selalu mengatakan hal yang benar, walaupun benar itu kadang berat ya. Oke, ya tadi ya praktik perawatan, tindakan dari perawat profesional melalui kerjasama bersifat kolaboratif dengan pasien atau klien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang
dan tanggung jawabnya. Oke, jadi kalau kayak kita misalnya perawat KMB, kita harus di dalam lingkup KMB. Nah, kita tidak lagi menuju ke anak, kita lakukan perawatan ke anak ya. Nanti setelah kalian lulus, kalian tahu tuh kalian penempatannya di mana, apakah di KMB, di anak, di geriatri, di komunitas, atau di keluarga. Nah, aspek legal tadi ya, kita punya aspek legal dasar hukum perawat sendiri ada pada Undang-Undang Perawatan Nomor 38 Tahun 2014. Ya, jadi sekarang kita tidak lagi berpaut pada Undang-Undang Tenaga Kesehatan karena kita sudah punya Undang-Undang Perawatan sendiri yang tahun 2014 disahkan Nomor 38. Nah, kalian bisa cari sendiri itu Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014. Bisa kalian baca-baca sendiri apa isi dari Undang-Undang Keperawatan itu. Nah, ini Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 di pasal 32 ayat 2 tentang pelimpahan wewenang dilakukan secara delegatif dan mandat. Apa yang maksud dengan delegatif dan mandat? Delegatif adalah tindakan yang biasanya dilakukan di mana tanggung jawab ada pada perawat itu sendiri dalam melakukan tindakannya. Nah, jadi dia tidak terbeban pada orang tenaga kesehatan lain. Di sini itu biasanya tuh adalah tindakan mandiri keperawatan, ya. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang bukan di lingkup keperawatan ya, sebagai tenaga keperawatan. Jangan lagi melakukan tindakannya apoteker, jangan lagi melakukan tindakannya dokter dan lain-lain. Kecuali pada poin kedua, mandat. Tindakan profesional atau tindakan medis di mana tanggung jawab berada pada pemberi mandat, bukan pada yang melakukan tindakan. Nah, jadi yang kita melakukan tetap melakukan, tapi secara mandat. Nah, pemberian mandat. Jadi contohnya misalnya dokter memberikan mandat si pasien harus disuntik pada jam sekian. Nah, kita sebagai perawat, oke dok, tapi ini tanggung jawabnya dokter ya. Kalau dokter menjawab ya, oke, kita lakukan. Karena suatu saat kalau misalnya terjadi malpraktek, kita tidak disalahkan, ya, karena itu merupakan mandat dari dokter tersebut. Nah, nanti kalau saat diusut-usut, jelas kita tidak akan salah. Ya, yang salah adalah si pemberi mandat. Oke. Nah, pendelegasian kayak tadi ya, suatu penyelesaian suatu perangkat melalui orang lain, atau dapat juga diartikan sebagai pelimpahan tugas kepada seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan tugas berorganisasi. Nah, ini kebanyakan perawat sekarang ini bekerja sesuai pendelegasian. Nah, disuruh dokter inilah, disuruh itulah, padahal tindakan mandiri perawat sendiri banyak yang tidak melakukan. Contoh menulis asuhan keperawatan, melakukan tindakan komplementer keperawatan, banyak yang tidak melakukan. Kebanyakan melakukan, kami contohnya kayak masang infus, pemberian obat, menyuntik. Nah, ini bukan tindakan-tindakan seorang perawat, tapi tenaga medis kedokteran. Ya. Perlu dicatat ya, kita seorang perawat itu merawat sesuai dengan kebutuhan dasar manusianya, bukan kebutuhan medikalnya, oke? Bukan kebutuhan medisnya. Oke, ini juga undang-undang yang dulu pernah kita semua berpihak ke sana, undang-undang nomor 23 tahun 92 sebelum ada undang-undang keperawatan, kita semua berpaut ke sini, mau bidan, perawat dan lain-lain itu semua terpaut ke undang-undang tahun 92 ini tentang tenaga kesehatan. Tapi sekarang kita tidak punya undang-undang sendiri. Bukan berarti kita tidak terpaut pada undang-undang tenaga kesehatan ya, tapi kita punya undang-undang tersendiri yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Oke. Nah, ini ya contoh persetujuan tindakan medis yang tadi itu. Kita harus menghargai pilihan si pasien. Nah, jadi kalau misalnya pasien itu setuju, maka kita berikan form persetujuan tindakan medis. Nah, setelah dia tanda tangan, si perawat, dokter, saksi, dan si pasien, baru kita bisa melakukan sebuah tindakan yang bersifat medis, ya. Nah, oke. Hak atas informasi dari perawat dan persetujuan oleh klien dan pasien, itu yang disebut dengan tadi informed consent. Nah,
kita jadi jangan ini ya, kita harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Contoh yang misalnya dalam sebuah dalam sebuah operasi, itu nanti ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa? Jangan dibohongi ya, harus dikatakan sejujur-jujurnya di situ. Mara bahayanya bagaimana? Kerugiannya apa saja? Itu harus diterangkan di awal. Jangan setelah dioperasi baru di belakangan baru kita bilang ya, harus dari awal supaya si pasien itu punya hak memilih apakah dia tetap melanjutkan operasi atau dia menolak ya. Oke, ini tujuan dari komunikasi adalah memberikan perlindungan hukum pada klien terhadap tindakan perawat, memberikan perlindungan hukum terhadap perawat terhadap suatu kegagalan yang bersifat negatif ya. Jadi ini ada keuntungannya juga kalau misalnya dari awal kita sudah melakukan informed consent. Jadi kita contoh misalnya dalam sebuah tindakan kita tidak tahu ya, kita jangan memastikan bahwa kita akan berhasil. Walaupun kita sudah se-expert apapun, ada kemungkinan bahwa kita ada gagal. Nah, saat gagal ini kita tidak akan tersandung masalah karena kita sudah memberikan yang terbaik. Nah, kita punya aspek legal, kita punya perlindungan hukum pun pasti akan berpihak pada kita sebagai perawat ya. Oke, ini tahap-tahap asuhan keperawatan mulai dari tadi pengkajian keperawatan ya. Sini kalian bisa baca sendiri karena ini sudah materi dari keperawatan dasar ya, mata kuliah keperawatan dasar. Pengkajian keperawatan, diagnosis keperawatan. Nah ini ya contohnya sebuah perencanaan keperawatan. Contoh nyeri akut ya. Di sini ada tujuannya atau nursing outcome kriteria. Nah, di sini setelah kita apa sih tujuan kita memberikan perencanaan ini? Nah, di sini ada pada tujuan atau nursing outcome kriteria. Nah, setelah itu baru rencananya yaitu NIC atau nursing intervensi kriteria ya. Nah, di sini semua tindakan mau kolaboratif, mau tindakan mandiri perawat, tindakan apapun yang berhubungan dengan tindakan kepada pasien harus semua tertulis dalam intervensi atau NIC ya. Nah, oke, di bahasa Indonesianya ya perencanaan tadi ya atau intervensi. Langkah pertama adalah menentukan tujuan dan menentukan outcome yang terukur. Selanjutnya mengkomunikasi intervensi perawatan dibutuhkan untuk memenuhi tujuan dan outcome-nya. Komunikasikan secara perawatan pada pasien seluruh yang terlibat dalam rencana keperawatan. Rencana keperawatan dapat merujuk pada Nursing Intervention Classification ya, atau NIC ya. Setiap NIC terdiri dari beberapa aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dasar si pasien. Nah, itu tadi tujuan utama kita melakukan perawatan adalah memenuhi kebutuhan dasar si pasien. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, ini contoh nursing intervention classification ya untuk airway management ya atau manajemen pernafasan. Nah, definisinya memfasilitasi kepatenan jalan nafas. Kegiatannya salah satunya buka jalan nafas gunakan teknik jintif atau jantras. Posisikan pasien untuk ventilasi maksimal. Identifikasi kebutuhan klien, insersi aktual potensial airway. Masukkan jalan nafas oral atau nasofaringeal sesuai kebutuhan. Memberikan terapi fisik dada sesuai kebutuhan dan hilangkan sekresi dan menganjurkan untuk batuk atau melakukan suction dan seterusnya. Itu masih banyak ya. Airway management itu banyak sekali. Tapi tidak semua bisa kita lakukan ya. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan pada si pasiennya. Jadi tidak semua, misalnya di contoh di buku NIC itu banyak sekali ada 20 atau 30-an intervensi. Kita lakukan itu semua ya tidak mungkin ya. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan pada si pasien untuk airway manajemennya atau manajemen pernafasannya. Nah, implementasi bisa juga dengan intervensi yang telah dilakukan atau akan dilakukannya, yaitu melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan dan hasil. Tujuannya tadi itu NOC atau Nursing Outcome Criteria.
Nah, ketika implementasi, perawat harus mengkaji respon pasien. Nah, mengkaji ini jangan berhenti setelah tahap pertama ya, mengkaji terus menerus. Nah, makanya setelah kita melakukan implementasi, harus kita lihat juga respon si pasien untuk dapat memodifikasi lagi rencana yang selanjutnya. Nah, apakah implementasinya butuh kita ubah ataukah kita tetap melanjutkan implementasi itu. Nah, pastikan untuk mendokumentasi perawatan, ya jelas ya. Makanya seorang perawat jangan malas-malas untuk menulis asuhan keperawatan, biar kita punya dokumen lengkap. Tahap terakhir ada evaluasi atau menentukan efektivitas rencana keperawatan. Lakukan pengajian respon pasien berdasarkan kriteria tujuan. Jika tujuan dan outcome tidak tercapai, karena tidak mungkin setiap asuhan keperawatan pasti tercapai, ada juga yang tidak bisa kita capai. Nah, tujuannya perlu dipikirkan kembali rencana kerja melalui suatu proses yang mengembangkan rencana keperawatan yang lebih efektif. Nah, itu makanya kita harus terus menerus mengasah kemampuan kita, baik pengetahuan maupun pada keterampilan. Nah, oke, ini perannya perawat medikal bedah ya, sebagai koordinator perawatan, sebagai pemberi asuhan keperawatan, sebagai perencana perawatan yang berkelanjutan, dan sebagai edukator. Nah, sebagai advokat, change agent. Nah, ini nanti tugas kalian ya, cari tahu apa sih peran perawat sebagai koordinator perawatan. Nah, contohnya apa? Nah, terus kelompok yang satu lagi, cari tahu tentang peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan, contohnya seperti apa. Nah, buat dalam bentuk makalah ya, dan kelompok-kelompok yang lainnya ya. Nah, sebagai perencana perawat kelanjutan, sebagai edukator, sebagai advokat, sebagai change agent. Nah, itu ya, ada 6 ya. Nah, bagi 6 kelompok. Oke, manajemen perawatan pada usia dewasa. Oke. Nah, tren dan isu dalam keperawatan ya. Tren adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya berdasarkan fakta. Nah, isu adalah sesuatu yang sedang dibicarakan orang banyak ini, namun belum jelas faktanya atau belum ada buktinya. Nah, jadi tren itu sudah terbukti bahwa jelas. Contohnya misalnya ada kecelakaan di mata jalan. Nah, tahunya dari mana? Kita lihat sendiri ya, itu betul. Berarti itu faktanya, itulah trennya. Nah, contohnya isu hanya dari mulut ke mulut bahwa di situ ada kecelakaan di mata jalan, tapi saat kita periksa begini tidak ada. Nah, itu yang disebut dengan isu. Belum jelas ya, belum jelas apakah memang benar terjadi ataukah tidak terjadi. Ya, berbagai tren isu ya. Nanti kalian bisa cari sendiri, kalian bisa baca sendiri. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan saya akan bertanya. Sudah bisa membedakan tidak apa yang dimaksud dengan keperawatan medikal bedah dan keperawatan anak? Contohnya perawatan anak. Nah, apa yang membedakan antara keperawatan anak dan keperawatan medikal bedah? Saya bisa jawab. Ya, betul ya. Keperawatan medikal bedah adalah keperawatan yang ruang lingkupnya adalah seorang pasien dewasa, ya, berbeda dengan keperawatan anak yang jelas dari namanya saja keperawatan anak. Jadi dia ruang lingkupnya adalah seorang anak atau pasien anak, ya. Jadi sudah bisa membedakan ya keperawatan apa yang maksud dengan keperawatan medikal bedah. Oke, ya. Saya rasa materi untuk perkuliahan untuk perspektifnya atau sudut pandang dari keperawatan medikal bedah sudah cukup sampai di sini. Tolong tugasnya itu yang bagi 6 kelompok tuh, tolong dibuat makalahnya, terus dibuat poin-poinnya, ya. Terus nanti kalian presentasikan di depan, ya. Ada yang bertugas sebagai fasilitator, ada yang moderator, ada yang penyaji, ada yang menjawab pertanyaan, ya. Oke, cukup jelas. Oke, kalau cukup jelas kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya minggu depan, ya, hari Senin jam 8 pagi. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua.